Roy Suryo selaku terlapor kini telah menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka. Polri juga memastikan bahwa ijazah milik Jokowi ini adalah asli. Dan akhirnya kena. Di kasus ini Roy Suryo jadi tersangka dan dijatuhi vonis. Nah lo, pengacara tempel langsung ngamuk-ngamuk sampai kali ini nyaris jatuh pingsan dan kejar-kejar rekan-rekan. Nah, di kasus ini memang Roy Suryo menjadi tersangka dan tentu saja kita akan membahasnya. Bagaimana kronologi lengkap sampai seorang Roy Suryo menjadi tersangka tersebut. Karena rekan-rekan memang sejatinya termasuk dalam skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi sebenarnya sudah melahirkan seorang tersangka dan bahkan sudah dipenjara. Tetapi kali ini perbuatan tersebut diulangi kembali oleh kelompok Roy CS. Fitnah skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi bergaung kembali di kubu Roy CS yang membranding diri mereka sebagai peneliti, pakar, ilmuwan, dan lain-lain. Namun, rekan-rekan yang perlu diingat dalam kasus ini adalah Pak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo, menutup rapat-rapat pintu damai dan melanjutkan kasus ini sampai di fase para tersangka ini diringkus dan ditahan. Begitulah rekan-rekan. Nah, rekan-rekan setuju gak nih dengan langkah Pak Jokowi ini? Ayo dong, tuangkan pendapat Anda di kolom komentar. Polri juga memastikan bahwa ijazah milik Jokowi ini adalah asli. Artinya Joko Widodo adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Dan apakah dengan adanya hal ini, artinya laporan Joko Widodo atas nama 5 orang akan naik ke tahap penyidikan. Akankah kemudian 5 orang tersebut nanti juga bisa naik statusnya menjadi tersangka? Bentar, tunggu dulu. Saya belum tuntas. Ya, saya marah ini, benar-benar marah. Karena hari ini saya marah mewakili, bukan saya sendiri, bukan saya, tapi mewakili kemarahan rakyat yang hukum hari ini dipermainkan, bahkan dipermainkan di area persidangan, yang tidak ada lagi rasa malu memamerkan kezaliman di hadapan rakyat, yang tidak ada lagi olas asilan di dalam bangsa dan lain. Sebentar, tunggu dulu. Saya belum tuntas. Ya. Saya marah ini, benar-benar marah. Oke. Bung David. David, kalau misalnya ada kecurigaan begitu ya dari Bung Roy begitu soal alumni, kemudian juga ada beberapa sejarah yang mungkin ada tudingannya diubah begitu ya? Iya. Ya, sesuai dengan sesuaikan ngapain juga gitu. Fakultas Kehutanan. Iya. Kalau Bung Roy ngomong ini dimaklumin aja lah, kan kita juga udah ngerti lah posisi Bung Roy ya. Saya selalu ya sebagai teman juga ya sering beberapa kali bertemu dalam dialog-dialog. Saya memaklumi aja lah kalau Bung Roy ngomong lah. Karena benar. Yang paling penting itu adalah pemahaman substansi ya, terminologi pertama. Kalau tadi kaitannya soal alumni, oke. Alumni itu adalah orang yang pernah berkuliah di sana, tetapi substansi yang selalu dikomplain oleh Mas Roy ini kan soal ijazah kan. Nah, terminologi ijazah itu kalau baca, kembali lagi saya mau katakan seperti kemarin malam saya sampaikan bahwa kalau baca Permendikbudristek nomor 50 tahun 2024 itu terminologi ijazah ada di situ. Adalah yang dimaksud ijazah adalah sebuah apresiasi penghargaan terhadap seseorang yang melakukan berproses dari awal sampai akhir kelulusan di sebuah institusi resmi yang diakui oleh negara. Nah Pak Jokowi itu substansi memperoleh ijazah adalah diberi penghargaan terhadap proses yang dilewati. Saya sudah berulang kali menjelaskan proses yang dilewati ketika tes. Kalau di zaman saya tahun 90 itu mengatakan UMPTN, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya nggak tahu istilahnya di tahun 80-an itu. Begitu kita lulus, saya lulusan Universitas Hasanuddin Makassar, S1 saya selesai UI ya. Jadi diumumkan di koran lokal di Solo khususnya UGM, muncul nama Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi lulus sebagai mahasiswa yang diterima di UGM. Yang kedua, mendaftar secara formal administratif, itu nama Pak Jokowi bunyi di pendaftaran mahasiswa baru ketika sudah lulus diterima. Kemudian proses, kalau dulu namanya ospek atau perpeloncoan, teman-temannya juga menjadi kesaksian kan, teman angkatan Jokowi kami di
pelonco di ospek apa segala macam, lalu kuliah bersama-sama, naik gunung bersama-sama di organisasi ekstrakurikuler pencinta alam, sampai yudisum sebagian besar bersama, karena wisuda itu kan ada yang mungkin duluan setahun, ada yang duluan per semester, tapi sebagian besar masih sama-sama wisuda. Nah, pertanyaannya adalah ijazah asli itu adalah diberikan secara legal oleh UGM yang punya otoritas untuk itu. Kalau UGM mengatakan nggak berproses, nggak mungkin ijazah lahir. Itu yang pertama. Kemudian dari acara kegiatan kemarin itu ada 3 pesannya, Mbak. Ada 3 pesan. Yang pertama adalah pengakuan oleh UGM bahwa dan menegaskan bahwa Jokowi itu adalah alumni yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apresiasi, kata-kata adalah alumni yang terbaik yang membanggakan. Itu pengakuan, apresiasi. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang disampaikan UGM ke publik melalui media ini, bahwa memang UGM tidak sedikit pun goyah kalau misalnya isu yang diangkat Mas Roy dan teman-temannya itu nggak ada pengaruh UGM. Justru harus UGM ini sebenarnya kalau mau agak sedikit lebih maju, UGM ini harus memberi sanksi kepada Mas Roy dan kawan-kawannya karena sudah menodai, mencederai dan menista UGM. Gitu. Terakhir Bang Ade, sebagai kesimpulan dari kasus ini, bagaimana Bang untuk kedepannya masyarakat supaya ini kok kenapa sih ada media jurnalistik menurut mereka yang dengan punya kebenaran luar biasa untuk mengekspos ini terus gimana Bang? Nggak bisa dihindari sih. Sebagian orang mengatakan kita ini hidup di era post-truth, pasca kebenaran. Solusinya gimana? Ya dilawan. Maksud saya gini, apa layak saya minta agar Roy Suryo jangan bohong lagi dong? Nggak bisa. Nggak bisa. Forum keadilan, jangan gitu dong. Jangan biarkan orang mengumbar kebohongannya, kebenciannya melalui media Anda hanya sekedar untuk menjatuhkan Pak Jokowi misalnya. Nggak bisa dong. Memang yang punya power siapa untuk menekan itu? Menegakkan hukum. Ya paling gampang ya masyarakat sendiri harus memperkuat kemampuan literasinya, kemampuan kritisnya, dan paling-paling yang bisa kita lakukan adalah meng-challenge-nya di sini dan biarkan masyarakat kemudian mengambil keputusan. Kecuali dia sudah sampai mencemarkan nama baik, dia memfitnah, dia menyebarkan kebencian berdasarkan sara gitu ya. Kalau itu bisa kena perkara hukum kan? Ya kayak ijazah palsu. Betul. Itu bohong. Anda terus-menerus bilang itu ijazah palsu, itu ijazah palsu. Itu bukan ijazah palsu. Itu bisa dihukum. Tapi kalau enggak sih, Anda pikir Anda bisa berharap pada Dewan Pers? Nggak bisa. Ke informasi lainnya pemirsa, kasus meme stupa Candi Borobudur yang dimiripkan dengan gambar Presiden Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo selaku terlapor kini telah menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menetapkan ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai tersangka kasus penistaan agama Jumat. Roy Suryo berada di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus unggahan meme patung Sang Buddha yang diedit mirip wajah Presiden RI Joko Widodo. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya unggahan meme tersebut sempat viral dan diunggah ulang oleh Roy Suryo dalam akun media sosialnya. Sampai saya menyampaikan informasi ini masih menjalani pemeriksaan terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Kemudian penyidik juga dalam kasus ini ya telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap 13 orang. Dan rekan-rekan bisa dikatakan Roy CS ini benar-benar tidak memiliki rasa kapok karena setelah sebelumnya beliau berurusan dengan hukum perkara kasus meme stupa yang memang diedit menyerupai wajah Pak Joko Widodo, pada saat ini malah berulah kembali dengan melakukan tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan lagi-lagi pada saat ini hati-hati nih, dituntut balik oleh Pak Jokowi, dan tentu saja tuntutan balik tersebut memang menjadikan sebuah senjata makan tuan. Di awal mereka memfitnah, sibuk mencaci maki, dan apapun mereka katakan terkait Pak Jokowi yang jelek-jelek, memfitnah, menyerang, mencaci saya katakan.
Namun kali ini situasi hukumnya sangat-sangat berbeda dan berbanding terbalik rekan-rekan. Pak Jokowi kali ini sebagai warga negara yang harus memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan hukum, kini Pak Jokowi memutuskan untuk menuntut balik mereka. Dan kalau saya katakan ini adalah tindakan yang sangat-sangat terbaik. Langkah terbaik dari Pak Jokowi untuk melaporkan para penuding ijazah palsu tersebut. Meskipun kita semua tahu bahwa kasus ini sebelumnya ada contoh kasus yang sangat-sangat serupa dengan Roy CS, yakni Bambang Tri, yang tentu saja menuding ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi ketika digugat, ketika dilaporkan, dan menjadi tersangka. Karena rekan-rekan, dalam perkara ijazah yang berhak mengkonfirmasi keabsahan, yang berhak mengkonfirmasi keaslian adalah UGM, bukan berdasarkan pengejaran ataupun pengakuan dari beberapa orang yang memang mempertanyakan keabsahan ijazah tersebut. Tetap keterangan dan fatwa soal asli atau tidaknya dokumen tersebut adalah di UGM, bukan di Roy CS untuk sekarang ini. Nah, pada saat ini situasi hukumnya berbanding terbalik tadi saya katakan, dan Roy CS mulailah pada saat ini karena sudah naik sidik dan sepertinya penetapan tersangka sudah tidak bisa dihindari lagi jika tempo hari beliau ini menjadi tersangka kasus meme stupa, tapi pada saat ini besar kemungkinan dirinya menjadi tersangka atas tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, ini kan masih di dalam ranah penyidik, dan rekan-rekan relawan Pak Jokowi dan aliansi-aliansi yang memang memiliki akal sehat ini mendesaklah untuk Roy CS ini segera ditersangkakan, karena bagaimanapun kan Pak Jokowi sudah menuntut balik dan semua dokumen yang mereka fitnah palsu terbukti asli. Jadi fitnahan mereka kini terpatahkan, termentahkan, dan termentahkannya pun dengan fakta dan data-data yang sangat-sangat relevan dan bisa dipertanggungjawabkan, karena kita pun mengacu kepada keterangan dari UGM bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu adalah 1000% asli dan Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Bahkan dikatakan dalam sebuah forum akbar bahwasanya Pak Jokowi adalah alumni kebanggaan dari fakultas tersebut, dari universitas tersebut. Dan ya, kali ini yang dipitnah oleh Roy CS ini, yang dicaci maki, kini benar-benar didaulat menjadi alumni kebanggaan, tetapi Roy CS-nya sama sekali tidak kedengaran. Hanya yang terdengar adalah fitnah-fitnah mereka terhadap Pak Presiden ke-7 kita, yakni Pak Joko Widodo. Kira-kira menurut rekan-rekan bagaimana nih penetapan tersangka ini nantinya? Apakah langkah yang baik, langkah yang tepat, atau justru tidak? Silahkan tuangkan di kolom komentar.